Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan Rafif dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Ya, tadi Ibu dapat kabar juga dari mamahnya. Saudaranya ada yang meninggal. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silahkan dikeluarkan dulu bukunya. Alat tulisnya. Udah? Alat mewarnainya di bawah? Boleh langsung dikeluarkan buku alat tulis. Alat mewarnainya. Oke, biar makin semangat ya, biar hari ini makin semangat, coba kalian kita nyanyikan dulu lagu nasional kita ya. Judulnya apa ini? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Ini internetnya lagi hilang ya, jadi terima kasih kalian tetap bernyanyi tanpa ada lagu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebentar, ada Oke, supaya lebih tertib dan lebih semangat hari ini belajarnya, kita berjanji dulu. Ya, coba ikutin. Saya berjanji. Saya berjanji Akan belajar dengan aman. akan belajar dengan aman
nyaman, nyaman, tertib, tertib, dan kondusif, kondusif, dan menyenangkan. dan menyenangkan. Oke, sekali lagi. Saya berjanji Saya berjanji akan belajar dengan aman, akan belajar dengan aman, nyaman, nyaman, tertib, tertib, kondusif, kondusif, dan menyenangkan. dan menyenangkan. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Di bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Tentang bukan. Tadi kalau teks prosedur itu judulnya hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang imbuhan. Siapa yang masih ingat imbuhan? Imbuhan apa? Imbuhan me. Terus imbuhan apa lagi? Kan. Imbuhan lah. Coba sebutkan kata berimbuhan me. Memakan, memasak, membaca, memegang, menjaga. Oke, sekarang imbuhanlah 3 aja. 1, jagalah. 2, masuklah. 3, hapuslah. Sekarang akhirankan. Coba 3 aja. 1, apa? Buatkan. 2, masukkan. Apa? Memakan. Oke, good. Nah, pembelajaran yang minggu kemarin itu berhubungan erat dengan pembelajaran hari ini. Tadi kalian udah lihat ya, katanya judulnya apa? Teks prosedur. Nah, teks prosedur ini berkaitan juga dengan gambar yang ada di depan. Kalian tahu itu makanan suku mana? Minuman suku mana? Suku Sunda. Itu minuman apa ya? Bandrek atau bajigur? Itu bandrek ya. Coba selain bandrek, makanan atau minuman khas dari Sunda apa aja? Oncom, cireng, benar. Terus tahu Sumedang bisa. Terus dodol, apa lagi? Dodol Garut ya. Terus apa lagi? Nagasari. Makanannya apa? Makanan beratnya, makanan utama. Biasanya kalian suka makan sehari-hari. Apa coba? Iya, nasinya nasi apa kalau di suku Sunda? Bukan, nasi liwet. Ya, salah satunya itu. Nah, pertanyaannya, kalian pernah mencari tahu nggak bagaimana cara membuat bandrek? Ada yang tahu nggak cara membuat bandrek seperti apa? Oke, nah sekarang ibu tanya, kira-kira nih ada pertanyaan. Tadi, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat makanan tersebut atau minuman tadi bandrek? Tahu nggak? Tidak. Sekarang, bagaimana cara kalian supaya tahu membuat bandrek itu seperti apa? Caranya mencari tahu di mana? Ke penjual bandrek. Terus apa lagi? Internet. Kalau di internet, di Google bentuknya bisa seperti apa informasinya? Ya, berarti yang keluar bentuknya teks. Atau bisa juga keluar informasinya bentuknya apa? Video, betul. Nah, tadi udah disebut kalau teks, kalau bentuknya teks berarti itu namanya ya teks prosedur, berhubungan sama tadi yang judul pertama. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa penting bagi kita untuk mengetahui cara membuat atau melakukan sesuatu? Contohnya tadi membuat bandrek. Kenapa penting? Agar sesuai dengan keinginan atau hasil. Oh, misalnya tadi membuat bandrek. Membuat bandrek itu bagaimana ya caranya? Setelah kita cari tahu ternyata bahan-bahannya ini, caranya begini. Nah, berarti pentingnya itu karena supaya bandreknya itu bisa kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu fungsinya ya. Kalau kalian mau minum, boleh minum ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu yang pertama, menguraikan bagian-bagian dari
struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ada bagian-bagiannya, ya. Lalu mengurutkan struktur teks prosedur. Ya, setelah tahu bagian-bagiannya, kalian harus mengurutkan. Ya, nanti ada penjelasannya kenapa penting untuk diurutkan. Terus kalian harus bisa menganalisis urutan-urutan dalam sebuah teks prosedur agar logis dan sesuai. Ya, oke. Jadi ini teks prosedur itu penting supaya kalau kalian mau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu bisa dicapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita mau buat sesuatu karena kita mengerjakannya salah, akhirnya jadi tidak tercapai tujuannya, ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ice breaking dulu. Kalau selamat pagi tepuk 1, selamat siang tepuk 2, selamat sore tepuk 3. Kalau tepuk malam gak ada suaranya, oke? Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, cukup ya. Nah, ini tadi sesuai dengan judulnya. Apa itu? Teks prosedur. Teks prosedur itu, coba Raka baca di depan. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar. ya, tadi kalian sudah tahu sekilas ya. Kalau teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar, dengan sesuai, tanpa adanya kesalahan. Kalau ada kesalahan, contoh membuat bandrek. Oh ya, ada teksnya. Sebentar. Bentar, Ibu mau lewat sini. Biar lebih mudah. Nih, ada salah satu contoh teks prosedur. Judulnya apa ini? Cara membuat bandrek. Ada bahan-bahannya, ya. Dimulai dari jahe, serai, daun pandan, air, gula merah, santan, dan lain sebagainya. Terus, kalau misalnya nggak ada air, apa yang akan terjadi? Nggak akan jadi apanya? Bandreknya kan? Nah, berarti teks prosedur itu membantu kita untuk menghindari dari berbagai masalah yang akan timbul. Atau contoh lain, misalnya di langkah-langkah. Yang pertama, rebus dulu airnya, rebus air dalam panci hingga mendidih. Tambahkan jahe, serai, dan lain sebagainya ke dalam air yang mendidih. Masukkan gula merah, aduk hingga larut sempurna, dan lain sebagainya. Terus misalnya, jika suka, misalnya dicantumkan. Misalnya Ibu cantumkan di sini, didihkan selama 1 jam. Dengan air 1 liter, kira-kira apa yang akan terjadi? Salahnya gimana? Apa masalah yang akan timbul? Kalau misalnya masaknya cuma sedikit, terus Ibu masaknya selama 1 jam. Kelamaan. Kalau kelamaan akan gimana? Kalian pernah masak air buat mandi? Kalau kelamaan gimana? Airnya gimana? Airnya habis kan, menguap. Nah, ini juga sama. Berarti kalau misalkan langkah-langkahnya juga tidak dilakukan dengan benar, akan menimbulkan masalah. Dan masalahnya bukan hanya bandreknya tidak
bisa kita buat secara maksimal, tapi bisa jadi menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, itu maksudnya, ya. Pentingnya teks prosedur itu. Terus setelah itu ada judul ya, judul cara membuat bandrek. Terus lalu ada bagian apa itu? Bahan-bahan. Setelah bahan-bahan, langkah-langkah. Terus yang terakhir, Anda bisa menambahkan potongan kelapa muda atau kolang-kaling sebagai pelengkap yang lezat. Kira-kira ini maksudnya apa? Bagian ini termasuk apa? Saran, terus apa lagi? Catatan, betul ya. Ini bisa kalau kita bagi namai dalam bagian-bagian teks prosedur. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan bisa kalian cantumkan apa tadi? Saran, tips ya, supaya membuat bandreknya bisa kita kreasikan sesuai dengan apa yang kita suka. Kalau misalnya suka kolang-kaling, bisa ditambahkan kolang-kaling ya. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Berarti itu hanya pilihan. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Nah, ini adalah struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur. Tadi dimulai dari judul atau tujuan kegiatan. Fungsinya adalah menjelaskan apa yang akan dilakukan. Kalau tadi contohnya adalah membuat bandrek. Terus yang kedua, harus ada alat dan bahan. Itu mencakup apa aja itu? Nah, itu daftar benda yang dibutuhkan. Berarti kalau tidak ada, bisa jadi tujuannya tidak tercapai, ya. Terus yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi petunjuk urut yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Jangan sampai misalnya kan kalau dalam teks prosedur tadi contohnya ada nomornya kan? Urutannya ada nomornya kan? Dari 1 sampai 10 misalnya. Kalau kita melakukannya nomor 10 dulu, bisa nggak? Enggak. Makanya harus dilakukan dari awal hingga selesai secara berurutan. Ya, itu penting. Supaya tadi menghindarkan dari masalah dan tujuannya bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini isinya adalah untuk memberikan tips atau saran. Tips atau saran itu pilihan yang biasanya tidak dicantumkan dalam bahan dan alat. Contohnya kalau tadi di dalam teks prosedur kolang-kaling bisa menambahkan apa? Potongan kelapa atau kolang-kaling. Jadi kalau misalnya tidak ada kolang-kaling ataupun kelapa juga nggak apa-apa. Bandrek akan tetap bisa dibuat. Itu hanya tambahan aja. Atau misalnya kalau suka buah-buahan yang lain yang menurut kalian enak ditambahkan pada bandrek, bisa. Atau misalnya biasanya yang kalian tahu bandrek dimakannya bareng sama apa? Sama apa? Sama apa? Kalian pernah suka lihat tukang bandrek ya keliling di rumah? Ya berarti udah langka ya bandrek itu. Jadi penting juga tahu teks prosedur supaya kalian juga bisa buat di rumah ya. Kolang-kaling lagi apa tadi? Bandrek. Bandrek itu biasanya ditemani sama makanannya apa coba yang kalian tahu? Kacang. Terus apa lagi? Ubi. Ya, biasanya dibarengi dengan makanan itu.
Sampai sini jelas ya? Terbayang teks prosedur itu dimulai dari strukturnya, judul atau tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks prosedur. 1. Menggunakan langkah yang berurutan. Wajib itu ya. Kalau dalam sholat hukumnya wajib. Ya, berurutan. Harus dari awal sampai akhir. Dari nomor 1 sampai 10 misalnya. Ya. Yang kedua, jidan. Jidan B. Menggunakan kata kerja. Kata kerjanya yang kemarin kita pelajari. Imbuhannya mulai dari imbuhan apa? Me, lah, dan kan. Imbuhan awal me, akhir lah, dan akhir kan. Ya, itu berkaitan erat dengan teks prosedur. Lalu siapa ya? Najwa yang ketiga. Menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya biasanya apa coba? Apa? Kata penghubung apa aja? Lalu misalnya. Terus apa lagi? Kemudian. Apa? Tetapi. Bukan, itu bukan kata penghubung. Apa lagi? Setelah itu. Ya, itu kata penghubung. Terus apa lagi? Dan. Oke? Itu biasanya contohnya yang tadi misalnya ini. Sini kata sambungnya apa coba? Nomor 2. Ada kata apa? Dan. Terus apa lagi? Terus apa? Jika, tambahkan. Iya. Ya. Itu contoh kata penghubungnya. Terus ciri-ciri yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir adalah ya, disertai juga dengan alat dan itu ya. Jadi semuanya berhubungan. Nah, ini tujuan dari teks prosedur. 1, Ibnu. Ya, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Kalau dia belum pernah melakukan sesuatu atau belum pernah membuat bandrek, dengan kalian membaca teks prosedur, kalian bisa membuat bandrek hanya dengan membaca teksnya aja. Tanpa kalau zaman dulu, apalagi zaman dulu sebelum video YouTube sekarang marah, teks prosedur itu dicari sama orang. Contohnya apa? Dalam resep makanan. Kalian pernah baca resep makanan? Bukunya? Biasanya orang tua kalian ada yang beberapa yang punya, ya. Terus yang kedua, siapa ya? Saifa, nomor 2. Memberikan petunjuk langkah demi langkah. Ya, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Jadi karena berurutan, jadi petunjuknya itu harus diberikan langkah demi langkah. Jangan sampai ada langkah yang kelewat. Ya, jangan sampai ada cara atau langkah-langkah yang tidak disebutkan dalam teks prosedur itu. Nanti ya tujuannya tidak akan tercapai pastinya ya. Dan yang ketiga, Bagas. Nah, itu fungsinya ya. Mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Kalau semua alat dan bahannya ada, teks prosedurnya, langkah-langkahnya dilakukan dengan baik dan benar, berurutan, pasti tidak akan terjadi kesalahan. Ya, jelas?
Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu minta kalian berdiri biar nggak pegel. Berdiri, udah. Ikutin video di depan ya. Siap, tangannya. Ikutin. Nah, sekarang let's move. Yang mana? Ya, mati. Tunggu. Bentar. Wifi-nya Ibu ganti dulu. Oke. Oke, lagi. Oke, nanti boleh kita coba lagi ya. Internetnya agak bermasalah, tunggu. Oke, sambil nunggu internetnya kembali pulih, silahkan kalian keluarkan buku tulisnya. Sudah? Kita kuis dulu sebentar ya. Kalian tulis jawabannya saja. Soalnya pilihan ganda ABCD, kalian tulis ABCD-nya aja ya. Setiap soal Ibu beri waktu 10 detik. Karena materinya baru Ibu sampaikan, jadi kalian pasti masih ingat ya. Tunggu, sabar. Oke, karena internetnya belum pulih, kuisnya nanti aja deh ya. Kita move dulu ke kegiatan selanjutnya. Kuisnya nanti kita lakukan setelah bekerja kelompok ya. Silahkan dikeluarkan alat mewarnainya. Sudah? Oke. Tunggu. Nah, internetnya balik lagi tuh. Kita kuis dulu aja ya. Oke. Oke, silakan dijawab soal yang pertama.
tulis jawabannya saja. Terlihat nggak? Tunggu, hilang lagi dia. Nah. Kayak gini aja deh ya, biar nggak lama. Silahkan, pertanyaan yang pertama. Apa struktur utama dari teks prosedur? Di situ. Sudah? A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Sudah? 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 Jawabannya adalah C. Ada tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Manakah yang merupakan ciri-ciri dari teks prosedur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Jawabannya yang B. Sekarang nomor 3. Nomor 3 udah ada jawabannya. Oke. Nomor 4 kita ganti nomor 3. Nomor 3. Fungsi dari teks prosedur adalah A, B, C, atau D? Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya? Apa ya jawabannya? Jawabannya yang C. Nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya D. Dia nggak ada kata imbuhan me, akhiran kan. Kalau yang A meskipun dia tidak bukan kata berimbuhan me, tapi dia itu kata kerja, potong. Ya, sekarang nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya? Jawabannya C. Ibu izin minum dulu ya. Udah? Sedikit lagi, 2 soal lagi. Nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah? Jawabannya?
Ya, jawabannya. Dah? Siapa yang betul semua? Oke. Satu lagi. Nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya beda-beda. Jawabannya adalah C. Kan itu yang bukan. Ya, teks prosedur itu bukan buat mempromosikan sesuatu. Siapa yang betul semua angkat tangan? 1, 2. Bohong. 1, 2 orang. Oke, hebat. Tepuk tangan buat yang betul semua. Yang salah 1. Oke, bagus. Tepuk tangan juga. Oke, sampai sini kalian paham tentang teks prosedur? Paham? Sebelum ke kegiatan selanjutnya, ada yang kalian mau tanyakan dulu? Oke, sekarang ada sebuah kegiatan yang ceritanya kalian akan melakukan sebuah kegiatan. Ada pengumuman. Sekolah akan melaksanakan kegiatan proyek kokurikuler dengan tema kewirausahaan yang memiliki judul Hatuangan. Dalam kegiatan ini, setiap kelas diharapkan untuk menyiapkan makanan khas Sunda untuk diperjualbelikan. Ya. Namun, siswa kelas 5 ini belum tahu nih cara membuat makanan khas tersebut. Ya. Untuk itu, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, siswa kelas 5 harus mencari informasi melalui teks prosedur yang dibuat ke dalam sebuah poster. Jadi kalian hari ini akan membuat poster tentang teks prosedur, ya. Teks prosedurnya sudah Ibu siapkan. Kalian tinggal menguraikan bagian-bagian dari teks prosedur, ya. Setelah diuraikan, kalian menyusun mana bagian-bagian yang sesuai dengan teks prosedur. Ya, tadi kan ada dimulai dari apa? Judul, alat bahan, langkah-langkah, kesimpulan. Ya. Oke. Jadi kalian urutkan, kalian susun. Setelah itu kalian hias. Nanti ada langkah-langkahnya di dalam LKPD-nya. Jelas? Ibu akan bagikan kartonnya. Coba estafet, maaf. Estafet. Sudah? Kalian ini ya, bagi tugas supaya pekerjaannya cepat selesai. Dibuka plastiknya aja atau dirobek plastiknya. Dilepasin aja plastiknya. Zidan bisa geser ke sini sedikit.
Maaf, saya Pak. Mundur sih. Nah, maju. Ikutin. Meja yang itu nggak perlu dibawa, udah itu aja. Papa ya. Cukup? Langkah-langkah pengerjaannya ada di halaman ketiga ya. Ini ada di atas identitas, ada petunjuknya. Silakan kalian bagi tugas. Siapa yang menyusun, siapa yang menghias, siapa yang nanti akan mempresentasikan. Apa? Iya. DJ ini tarik. Udah? Dilepas aja itu, dikeluarin. Sebelum ditempel, kalian susun dulu urutannya bagaimana. Sok dibuka. Udah dibuka itu plastiknya mana? Apa-apa. Nanti dihacker lagi sama ibu. Udah dilepas plastiknya, sok dibuka. Dibuka. Kalian susun posisinya mau kayak gimana posternya. Sok disusun. Sebelum ditempel kalian susun dulu. Dikeluarin semuanya. Ini aku nih. Keluarin semuanya. Nanti disusun. Ayo, cepat ya, mengerjakannya cepat. Ayo cepat. Bentar. Apa? Iya, jangan dulu dihias. Jangan dulu dihias ya. Susun dulu, tempel dulu. Susun dulu, setelah disusun ditempel, setelah ditempel baru dihias. Ayo, gimana caranya? Iya, itu kan ada langkah-langkahnya. Nih bahannya, coba kumpulin mana bahannya, mana aja, biar nggak bingung. Ada lagi? Ini cara menyiapkan. Cara membuat cendol, berarti ini dulu. Ini penyajian, kira-kira di mana penyajian? Ini ada ini. Lihat
kalimatnya, baca kalimatnya. Ini membuat cendol. Jadi yang udah di ini jangan digeserin lagi, jadi bingung. Membuat kuah gula merah. Larutkan gula merah atas kecil. Kira-kira setelah ini apa? Nih, saring adonan ke dalam air mendidih menggunakan cetakan cendol. Berarti ini yang mana? Apakah ini tentang gula merah? Ini apa? Ini cendol. Nih. Ini penyajian. Penyajian adanya di mana? Penyajian itu apa? Di langkah-langkah di nomor berapa kira-kira? Urutannya penyajian itu kalau udah jadi biasanya. Enggak. Dibaca lalu diurutkan, dibaca kalimat teks prosedurnya, langkah-langkahnya. Udah? Belum. Kalau udah nih lemnya bentar. Persiapan kamu yuk. Kalau udah ini lemnya, jangan terlalu banyak lemnya. Ujung-ujungnya aja. Kalau udah ini lemnya. Mana ibu lihat? Aduk semua bahan hingga tercampur. Oke, udah berurutan. Silahkan kalian tempel bentuknya kayak gimana posternya. Nah, ini berarti membuat kancam masuk ke sini. Tapi urutannya beda. Nah, ini apa nih? Ulangi langkah ini hingga adonan habis. Berarti di mana? Nih, ada yang kelewat. Menggoreng ini, terus ini dulu. Dimasak dulu, baru tambahkan kalau udah matang. Nih, udah ya? Nah, silahkan kalian tempel. Ini alat dan cara apa nih? Oh enggak, ini mah judulnya. Ini alat dan bahannya. Ya, ini alat dan bahannya juga. Ini untuk bumbu kacang, ini untuk batagornya. So, silakan ditempel. Mana? Coba ibu lihat. Jangan dulu ditempel itunya, susun dulu teks prosedurnya. Alat dan bahannya, ya ini udah. Posisinya mau gimana gini? Oke, naikin. Coba baca. Ya, udah betul. Masukkan sayuran. Pindahkan karedok. Ya, oke. Oke, dah. Ada lagi tuh, ada ketinggalan tuh 2. Apa itu? Nah, berarti ada di mana? Ini setelah diolah, masukkan sayuran yang udah dipotong. Berarti ini campurkan. Nah, ini ada di sini. Nah, ini berarti ada di mana? Nih. Ibu lucu. Enggak, ini ditempel aja, campurkan sayuran. Oh, ini masukkan ini, berarti ini di sini. Sok ditempel. Bentuk itunya jangan terlalu nempel. Teksnya jangan terlalu nempel. Ayo cepat.
Oh ya udah, yang ada aja bebas mau yang mana. Ayo, udah disusun belum? Mana? Ya itu boleh sebelah sana. Sok ini tempel langsung, boleh. Oh itu sama Rafif tuh. Ini yang sebelah sini, boleh. Udah, ini udah sesuai belum? Persiapkan bahan, menyiapkan tusuk sate, membuat bumbu halus, menusuk daging, terus apa lagi? Memarinasi, lalu penyimpanan, pembakaran, penyajian. Good. Apa lagi? Ini terakhir. Oke, sok boleh. Tempel. Langsung kamu tempel yang ini. Nggak terlalu nempel juga nggak apa-apa. Kasih jarak. Udah berurutan? Gulingkan cilok ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus dan diberi garam. Oh, ini di sini. Kalau udah selesai, baru digulingkan ke kelapa parut. Jadi apa namanya? Jadi topping kayak pakai serundeng gitu. Jadi ini boleh terakhir. Ini berarti di sini. Ini yang mana? Ini apa? Termasuknya apa? Bagian apa ini? Iya, penutup atau kesimpulan. Ini berarti masih di sini. Oke, so tinggal tempel, ayo bagi tugas, yang lain juga nempel, gak terlalu nempel, apa namanya, dikasih jarak ya, dikasih jarak, ayo waktunya 5 menit lagi, ya langsung ditempel. Harus jangan sampai berjauhan, jadi supaya ketahuan ininya apa, atau boleh dikasih nomor, ini nomor 1 misalnya, ini nomor 2. Oke, so kenapa ini udah begini? Udah dikasih lem, ini di mana posisinya? Jadi ditempelnya berurutan dong sayang. Itu apa? Oh, lemnya habis. Ini di mana? Aduk. Ini setelah diaduk diapain? Setelah diaduk, ya tempel. Jadi harus nempelnya, jangan nungguin temennya dulu. Sok ayo Bagas, lemnya kurang. Bilang dong. Mana tadi lem teh? Oh itu. Sini. Ini setelah apa? Setelah itu. Sok. Sini. Sedikit aja, ujung-ujungnya aja. Ya, sama tengah ujungnya aja, pokoknya ujungnya aja. Ini di mana? Ayo biar nggak lama. Waktunya 5 menit lagi ya. Cepat. Langsung tempel. Gambar. Udah, ayo tempel. Langsung tempel. Sebelum menempelkan, tanya temen dulu ada di mana posisinya, takutnya salah. Ayo. Kan tadi udah. Kenapa? Campurkan. Sok cabut aja. Penyajian ini kok sepotong? Ini apa? Ini alat nanas. Oh ini penyajiannya sih. Sok silahkan ditempel.
urutannya kayak gitu. Kalau mau nempelnya bebas, mau kayak gimana posisinya. Yang penting ketahuan mana urutannya. Ya, terus ini udah ditempel. Mau di mana ini tempelnya? Sok kasih lem. Itu udah ditempel. Oh, udah. Oh. Ayo, di mana? Udah, nggak usah, jangan terlalu banyak. Jadi apa? Iya. Ayo. Tiga menit lagi. Ke bawahin, turunin. Ayo kamu ambil lem, tempelin. Kasih lem. Udah nanggung. Sok sini. Ujungnya aja. Ini lihat ibu. Ujung, tengah, ujung. Nih ini di mana? Di mana ini? Sini. Agak atas. So, ini nomor 2. Setelah itu ini. Lihat urutannya biar kamu nggak bingung. Boleh sok. 2 menit lagi, ayo harus sudah siap ditempel, udah mau dihias. Mana? Ya. Ini di mana? Jangan diikut. Oh, ini mah terakhir. Ini dulu nih, bumbu kacang. Ini fake kalian. Ini lem. Gitu tuh. Ditempelnya setelah yang punya Zulfa. Ayo Sasa. Berarti ini di sini. Gitu itu. Jangan dulu, makanya dilihat dulu temennya itu lagi ngelem. Jangan terlalu banyak, udah cukup. Asal nempel aja. Lihat, tanya temennya. Itu terakhir. Ini terakhir. Penyajian, lihat. Sajikan batagor yang telah digoreng dengan siraman bumbu kacang. Kan bumbu kacangnya belum dibikin. Jadi ini terakhir. Ini, sini. Bentar. Itu apa kalimatnya? Oh iya, sini. Ya, ini nih. Yang ini dulu. Yang ini baru yang ini. Mana Sasa? Ayo Sasa. Ini setelah ini nih. Ini penutup. Ini kalimat kesimpulan. Nggak dihias juga nggak apa-apa ya. Pokoknya selesai nggak selesai ibu ambil. Ayo selesai nggak selesai ibu ambil. Satu. Tadi robek Dah, oke, kelompok yang nggak apa-apa. Kita presentasikan dulu kelompok punya Hanifah hasil penyusunan teks prosedurnya.
Kak, di sini aja sebutinnya. Sini, di sini. Oh, di sini. Sini, ayo. Hanifah. Ayo Hanifah, Cindy, Rafif. Rafif. Yang lainnya duduk dulu, Mengerjakannya sambil duduk. Yang keras ya suaranya, sebutin aja ininya. Bareng-bareng boleh, bebas. Judulnya apa? Bismillah, assalam. Zidan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Najwa duduk. Kami kelompok muda akan mempresentasikan hasil cara membuat sate marangi. Yang kencang suaranya. cara membuat bahan-bahan cara membuat 500 gram daging sapi, 3 sendok makan manis, 1 sendok makan air tipis, bumbu halus, 6 siung bawang putih, 50 gram garam, 3 butir kemiri, sambal, 1 sendok teh hambar, 2 Ya, langkah-langkahnya coba 1. Ya, terus Oke, cukup. Nanti kalian bisa lihat teks prosedur yang temannya buat. Nanti ibu tempel di depan ya. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan buat temannya. Udah? Oke, nanti kita lanjutkan menghiasnya ya. Udah selesai ditempel semuanya? Yuk, nanti dihiasnya apa namanya? Stop, sini. Teks prosedur UR. Nanti dihiasnya. Yuk sini. Yuk. Gak apa-apa, nanti dilanjutin. Gak apa-apa. Udah selesai. Udah selesai. Oke, mana? Siapa lagi yang udah selesai ditempel? Udah? Ya sini. Gak apa-apa, nanti dihiasnya. Gak apa-apa. Dihiasnya nanti aja. Sini. Hanifah, nanti dihiasnya. Ayo. Santika. Kelompok Santika. Sakila. Raka duduk. Apa? Udah, sini. Udah, lemnya. Ya. Santika, ayo. Ayo, 5, 4, 3, 2. Aska, tolong. Tolong lemnya jangan dimainin dong. Nanti maininnya boleh pas istirahat. Oke, tadi kelompok 1 membuat teks prosedur tentang apa?
Kelompok 2, batagor. Kelompok 3, sate marangi. Kelompok 4, cilok. Kelompok 5, karedok. Kelompok 6, oke. Sekarang tadi sudah mempresentasikan ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari teks prosedur. Coba Santika baca dengan keras. Teks prosedur adalah sebuah teks yang membantu kita untuk melakukan sesuatu dalam lebih efektif dan efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal atau terbaik. Ya, sebuah teks prosedur itu adalah sebuah teks yang membantu kita untuk melakukan sesuatu lebih efektif dan efisien. Efektif itu pekerjaannya tidak banyak yang terbuang sia-sia. Efisien itu waktunya, ya. Ya, terbalik, maaf. Efektif itu waktunya, efisien itu pekerjaannya. Dan mendapatkan hasil yang maksimal atau terbaik. Itu maksudnya. Ya, dan menghindarkan dari masalah, ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Benar. Sekarang ibu nanya tuh ke kalian. Coba, fungsi dari teks prosedur itu untuk apa? Fungsi dari teks prosedur supaya apa? Memberitahu cara melakukan sesuatu agar sesuai. Memberitahu cara melakukan sesuatu agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu, terus apa lagi? Fungsi dari teks prosedur supaya tidak terjadi masalah. Jidan lagi apa? Supaya tidak terjadi masalah. Itu yang paling intinya. Dan catatannya adalah teks prosedur itu harus dilakukan dengan benar dan berurutan. Ya, berurutan supaya lebih efektif dan efisien. Kayak tadi, bahan-bahannya harus disiapkan dulu. Kalau nggak disiapkan nanti, oh kurang ini, harus beli dulu. Nanti waktunya butuh waktu yang lebih lama, ya. Atau misalnya, oh ternyata waktu membuat cilok lupa nih nggak dikasih air panas, harusnya pakai air panas tapi malah pakai air dingin. Nah itu nanti jadi gagal makan ciloknya, ya. Oke, jelas? Ya, sampai sini nggak ada yang bertanya? Yakin? Oke, gimana hari ini pembelajarannya? Siapa yang merasa senang angkat tangan? Siapa yang kesal gara-gara teks prosedurnya nggak selesai? Siapa yang sedih? Nggak ada? Yang pusing karena materinya susah? Nggak, oke. Lalu kalian bagaimana materi hari ini? Ngerti nggak? Siapa yang ngerti? Siapa yang masih bingung? Oh, ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Oke, siapa yang belum ngerti? Oke, nggak apa-apa, ya. Oke, hari ini terima kasih banyak. Pembelajaran hari ini tentang teks prosedur sudah selesai. Silahkan kalian rapihkan alat tulisnya ke dalam tas. Sambahnya, LKPD-nya. Sini. LKPD-nya mana ini? Kelompok 4. Ininya? Saifa. Apa? Iya, nggak apa-apa, simpen aja. Keluar kelas. Sasa, kapan? Di mana? Nanti kita cari bareng-bareng, ya. Tuh ada, tuh katanya ada. Jatuh kayaknya.
Udah? Ayo silakan duduk di kursinya masing-masing. Sebelum pulang, kita tarik nafas dulu. Tahan nafasnya sampai besok. Kita tarik nafas, buang nafas. Udah? Silakan Raffi pimpin doa. Watawasau bisabri. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kerjasamanya. Silakan boleh keluar kelas, dimulai dari Santika dulu deh. Tasnya bawa boleh. Yuk, Jidan. Kelompok. Yuk. Di luar ya, PJOK. Ke kelompoknya Fawaj. Kelompoknya Saifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompoknya Santika lagi, Sakila. Kursinya tolong majuin Aska. Nah. Kasih ya. Tuh, kelompoknya Carisa. Salam. Salam. Kelompok Pravivio. Kasih.